warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran meski masih dalam keadaan di rumah. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kalian masih ingat? Pembelajaran kemarin kita membahas tentang salah satu gangguan pada pencernaan manusia. Yang sudah Bunda bahas yaitu tentang MAH. Kalian simak baik-baik poster berikut ini. Kalian baca, kalian pahami, di mana berdasarkan contoh poster di atas diketahui bahwa diare ditandai oleh buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normalnya. Bisa kita lihat di paragraf kedua, ada tanda-tanda diare, bahwa tanda-tanda diare antara lain buang air besar encer, kemudian sering kram perut, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja, dan perut kembung. Oleh karena itu, orang yang mengalami diare akan lebih sering ke toilet untuk buang air besar, dengan volume tinja yang lebih banyak daripada biasanya. Nah, diare dapat menjadi gejala penyakit yang lebih serius, seperti disentri dan kolera. Nah, gejala yang biasanya ditemukan adalah buang air besar terus-menerus, disertai rasa mules yang berkepanjangan atau lama, kemudian dehidrasi, mual, dan muntah. Nah, kemudian bagaimana sih cara mencegah diare tersebut agar tidak terjadi pada tubuh kita? Nah, kalian bisa lihat di paragraf terakhir di poster bahwa mencegah diare dengan cara minum air yang sudah matang, kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar, kemudian cuci tangan dengan menggunakan sabun, kemudian tidak mengonsumsi makanan atau jajanan yang sembarangan. Nah, itu dia penjelasan dari poster tersebut. Nah, jadi poster tersebut, informasi yang didapat pada poster tersebut yaitu tentang gangguan pada pencernaan manusia yaitu diare. Pengertiannya apa, kemudian tanda-tanda, dan cara mencegahnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penyebab diare. Nah, kalian bisa lihat pada gambar tersebut ada beberapa penyebab terjadinya gangguan pencernaan diare. Yang pertama, biasanya penyakit diare bisa terjadi karena infeksi virus, di mana rotasi virus adalah penyebab diare pada anak. Kemudian yang kedua, infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Makanya kita perlu menjaga makanan dan minuman kita. Selanjutnya yaitu intoleransi makanan. Terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu, sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Penyebab selanjutnya yaitu alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terdapat terhadap antibiotik, kemudian sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan tubuh baik dalam usus. Penyebab selanjutnya yaitu penyakit usus. Biasanya
ketika mempunyai sakit pada usus biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebabnya. Nah, yang terakhir yaitu gangguan usus fungsional atau stres. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih Bunda itu poster? Nah, poster adalah plakat, kata-kata dan gambar berupa iklan atau pengumuman yang dipajang di tempat-tempat umum. Seperti yang sudah Bunda berikan contoh tadi tentang poster, yaitu pengumuman tentang gangguan pada pencernaan manusia, yaitu diare. Nah, berikut ini ada beberapa macam poster. Yang pertama, poster dalam bentuk iklan, yaitu layanan masyarakat. Contohnya, lakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar. Nah, itu adalah bentuk iklan layanan masyarakat. Kemudian, ada poster dalam bentuk iklan jual beli, yaitu memasarkan produk yang diperjualbelikan. Kemudian ada poster dalam bentuk pengumuman. Nih contohnya pengumuman konser, kemudian tadi juga pengumuman tentang gangguan pada pencernaan manusia. Lalu, apa sih fungsi poster itu sendiri? Nah, di sini ada beberapa fungsi poster. Yang pertama, untuk memberitahukan hal baru atau hal penting kepada masyarakat atau orang banyak. Atau bisa kita sebut juga pengumuman. Kemudian poster itu menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Kemudian yang ketiga, beberapa poster berisi kata-kata ajakan seperti ayo atau mari. Nah, yang terakhir, poster biasanya ditempel di dinding-dinding aula, tembok-tembok pasar, dan tempat-tempat umum lainnya yang kerap kalian sering lihat di pinggir jalan. Itu dia pembelajaran kali ini, semoga kalian bisa memahaminya. Nah, jika kalian belum memahaminya, kalian bisa mengulas kembali video ini agar kalian bisa paham. Nah, mungkin itu saja dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.